Yes, Accord, sebuah kasta tertinggi dari sedannya Honda. Nah, yang di belakang saya ini adalah Accord Prestige, sebuah Accord generasi 3. Generasi sebelumnya dinamakan Accord Executive, dan yang setelah ini generasi keempat adalah Accord Maestro. Nah, ini adalah Accord yang underdog, yang artinya tidak begitu laku di pasaran. Why? Karena di tahun 80-an, Accord Executive sudah mewakili semuanya, udah termasuk mewah, dan orang enggan membeli karena fitur-fiturnya itu hampir serupa gitu dengan yang Accord Prestige-nya. Padahal sebetulnya Accord Prestige itu dia mempunyai fitur yang berlimpah dibandingkan dengan Accord Executive, dan juga suspensinya juga berbeda, dan the first Honda yang memakai suspensi double wishbone. Desainnya Honda Accord Prestige ini diadopsi ke Grand Civic LX gitu ya, hampir mirip-mirip kotak-kotaknya, dan agak-agak, kalau ini kan karena mengarah ke elegan bukan sporty, makanya agak-agak usang kalau zaman sekarang. Tapi kalau sekarang itu berbeda ceritanya, karena mobil seperti ini dibilangnya mobil retro klasik. Accord Prestige cuma ada satu trim saja, yaitu EX dengan mesin 2000 cc dan mengalami facelift 2 kali. Sebetulnya minor banget itu faceliftnya, nanti akan saya ceritakan, yaitu di tahun 87 dan di tahun 89, yang akhirnya tahun 90 keluar Accord Maestro. Saya jadi nggak sabar untuk mereview yang namanya Accord Prestige, ada apa aja dan kemewahannya seperti apa. Dan welcome back to Aspros Auto, and this is Accord Prestige. Sebelum kita mulai reviewnya mengenai Accord Prestige, ada baiknya apabila sobat suka dengan channel Aspros Auto, segera like, share, subscribe, serta komen. Saya lebih seneng sih komen ya, karena dari komen kita bisa belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, karena banyak netizen Indonesia yang pintar-pintar di kolom komentar. Kadang saya juga suka belajar di situ. Mobil ini saya pinjam dari seorang kawan. Ya, bisa dilihat di situ Instagramnya, dan ini antara dijual atau enggak, dia bingung juga. Tapi kalau ada penawaran yang menarik dari teman-teman semua mengenai Accord Prestige yang di review ini, ya bisa dilihat nanti detail-detailnya, itu bisa tanya aja ke situ. And let's talk about the front design of Accord Prestige. Di bagian depan dia mempunyai bumper yang panjang dengan doff plastik seperti ini, dan ini tidak dicat. Di awal-awal di tahun 86 ini seperti ini aja bentuknya, dan catnya seperti ini. Tapi di 87 dia facelift gitu, mungkin karena cuma ada satu trim, kehabisan akal mau diubah apa lagi di bagian depannya, karena grillnya tidak berubah, lampu-lampunya tidak berubah, kap mesinnya tidak berubah, hanya di bagian bumper saja. Yes, di tahun 87 dia mempunyai cat warna body yang cuma di sebagian sini saja. Ini coba sini, tapi atasnya masih doff plastik seperti ini. Dan di tahun 89 itu baru dicat warna body. Yes, semuanya bumpernya dicat warna body. Kehabisan akal mungkin ya. Cuman satu trim doang sih. Nah, headlampnya tuh materialnya kaca, dan juga lampu jauhnya terpisah, lampu dekat, lampu jauh terpisah, lampu sennya di bagian bawah dan lampu kecilnya di bagian bawah. Dan ini materialnya memang kalau Honda di zaman itu tidak begitu kuat gitu ya, tapi ini dibiarkan standar aja, walaupun dia agak-agak baret-baret. Ini benar-benar belum pernah kena cat semprot. Ini keren banget mobilnya. Jadi ini adalah sebuah art gitu ya, ini ada sejarah-sejarahnya gitu. Kalau codet-codet seperti ini biarin aja, udah jangan dicat. Ini adalah sebuah art. Terus di kap mesinnya juga dia lurus aja, ada sebuah kontur yang mengkotak ke depan, dan di sini ada belenukan di bagian depannya, dan ditarik ke bagian belakang, tapi nggak sampai ke pinggir. Nah, di tengahnya itu ada 2 buah kecerutan. What the meaning of kecerutan? Di bagian kaca biasanya kalau mobil elegan gitu ya, itu biasa frame kacanya chrome, tapi kalau ini adalah hitam doff untuk di sebuah Accord Prestige. Sekarang kita lihat dari bagian sampingnya, Honda Accord Prestige itu udah mewakilkan unsur-unsur mobil tahun 90-an. Seperti handle pintunya tuh mirip seperti Accord Maestro. Yes, dia walaupun model cepol, tapi modelnya tuh udah model kekinian. Frame kacanya ada chrome untuk di bagian pinggir, sedangkan depan, belakang itu nggak ada frame chrome gitu, sedangkan di pinggirnya ada. Nah, terus di sini dia punya kaca belakang yang melengkung sekali. Ini biasanya ada di windshield, tapi ini malah di bagian belakang, makanya visibilitas ke belakang tuh luas sekali. Biasanya di kaca belakang gitu ya, mobil-mobil Toyota itu cuma kotak aja gitu ya. Di sini tuh pilar C-nya jadi terlalu besar. Tapi kalau ini dia dimanfaatkan oleh Honda Accord Prestige, dia kacanya tuh sampai melebar ke bagian samping. Ini keren banget ini. Dan ada rear defoggernya itu di bagian belakang, nanti diceritain. Terus juga dia punya velg seperti ini dengan profil ban 185/70 ring 13. Yes, hanya 13
inch saja. Terus juga dia ya karakter memang tahun 80-an 90-an, punya kaca pintu belakang tuh yang dibagi dua. Jadi power window-nya hanya yang di bagian kotak sebelah sini saja. Dan juga dia mempunyai dua mudguard, ada yang namanya tambahan daging di sebelah sini. Nah, ini karet ya, jadi belum plastik ABS, ini benar-benar karet. Dan di sini ada chrome-nya, keren banget. Terus juga di bagian depan itu nggak ada krom-kroman. Bumper belakang ada sedikit krom-kromnya di bagian sebelah sini yang melebar sampai ke samping. Yes, ini udah nggak ada talang airnya. Talang air yang zaman dulu jadul itu sudah tidak ada di Accord Prestige. Nah, ini adalah bagian belakangnya, sebuah Accord Prestige dengan ada tulisan Honda Accord EX. Dan di mana Kang untuk faceliftnya? Bedanya adalah dari headlampnya. Yang paling ketara di headlampnya, karena yang tahun 89 itu berbeda sendiri. Di sini ada garnish yang nyambung sampai ke stop lampnya, sampai ke bagian sini tulisannya tuh Accord. Nah, si plat nomornya malah pindah ke bagian bumper bawah, dan juga penempatan sennya gitu kan. Kalau ini kan di bagian pinggir sebelah sini, kalau yang tahun 89 itu lurus di sini. Hampir seperti Accord Maestro, hampir ya penempatan posisi-posisinya. Terus juga di sini ada silver chrome di sebelah sini. Ini ada krom-kroman yang agak ke dalam sebelah sini. Kenapa nggak di sini ya? Aneh ya. Ya udahlah, pokoknya itu terserah Honda. Ya di sini keren sih. Agak anti mainstream, dia disumputin, tapi kalau kena semprot cahaya tuh agak-agak memendar gitu. Wih, keren banget. Terus juga dia untuk bumper belakangnya, dia bentuknya tuh doff plastik seperti ini, tapi untuk yang Accord yang paling baru tahun 89 ini dicat sewarna body. Yes. Kap bagasinya juga lurus-lurus aja. Di atasnya ada rear defogger dan masih dilengkapi dengan stiker aslinya Prestige Accord. Wow. Saya tuh paling seneng untuk menjelaskan sebuah fitur-fitur komplit di tahun 80-an. Kalau yang zaman sekarang kan fiturnya itu terlalu komplit banget, jadi ngejelasin jadi panjang banget. Tapi ini di tahun 80-an, Accord Prestige itu sangat-sangat lengkap. Ya, kita mulai dari material dashboardnya dulu ya. Dashboardnya tuh lihat, udah soft touch semua di bagian atasnya, kecuali untuk di bagian speedometernya dia sudah plastik. Terus juga di bagian door trimnya ini lengkap sekali, ada power window, ada window locknya, dan juga untuk power window di bagian drivernya ada auto up, auto down. Coba bayangin, auto up, auto down di tahun 80-an itu termasuk fitur yang sangat keren. Terus di bagian tengah sebelah sini ada jam digital. Terus di bagian speedometernya, lihat deh, ini adalah lengkap banget untuk di sebuah sedan gitu di tahun 80-an. Walaupun dia dominasinya analog, tapi lihat dia lengkap sekali. Ada RPM-nya, ada odometernya, ada trip meternya, fuel gauge, temperatur, ada bukaan pintu yang sebelah mana yang terbuka gitu ya. Ini keren banget sih. Jadi terus juga ada miles per hour-nya juga. Jadi ini kelihatan sebuah mobil yang didesain untuk global gitu kelihatannya. Ya nggak? Terus kemudian di speedometer tuh ada tombol-tombol apa aja nih, kayak gini. Udah electric mirror. Coba bayangin di tahun 80-an sudah ada electric mirror, ada dimmer speedometer jadi nggak begitu silau lampunya. Terus juga ada rear defogger. Di sebelah sini ada tempat koin di bagian bawah sebelah kanan. Dan oh ya, satu lagi, di trim pintu itu materialnya soft touch bagian atas, terus fabric, terus di bagian handle pintunya dia udah keras-keras, di bagian bawahnya ada side pocket, dan di bawahnya juga ada speaker, dan juga di pintunya itu ada notifikasi apa ya, pokoknya ada warning, ada lampu merah kalau misalnya terbuka pintunya. Itu keren banget di tahun 80-an. Di center cluster itu ada kisi AC ya, kisi AC-nya itu ada 4, kiri kanan tengah, dan masing-masing bisa ditutup sirkulasi udaranya, jadi bisa dipentep gitu ya supaya nggak semburan itu kena muka banget. Dan di sini ada tombol yang agak-agak mencurigakan gitu, ini apa gitu ya. Dan di sini ini ya, kalau bisa dijelasin di komen ya. Nah di sini itu ada arah hembusan ke kepala gitu ya, tapi putih semua. Tapi kalau digeser ke atas itu ada arah semburan yang kepala itu jadi biru, panahnya biru. Ya mungkin kepalanya doang yang dingin. Jadi kalau misalnya kepala kita panas gitu, habis mikir sesuatu, bisa didinginkan oleh Accord Prestige. Kemudian di bawahnya ini ada climate control AC-nya, dan ini hebat sekali. Pada tahun 80-an sudah model pencet-pencetan, arah semburannya ke kaki sampai ke front defogger sama ke rear defoggernya juga. Ada juga sirkulasi udaranya, ada untuk menonaktifkan AC, ada heaternya, ada coldnya, dan fan speednya sampai 4. Ini hebat sekali. Wow.
Nah, di bawahnya itu ada single din tape. Ya, masih pakai kaset, tapi ini kayaknya udah bukan aslinya. Ini kan Alpine ya, ini model-model zaman sekarang sih. Nah, di bawahnya lagi ada asbak, ada power socket, dan di sini ada tempat penyimpanan kaset. Yes, masih ada kaset changer di sini. Jadi kalau misalnya ini ada bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kaset dia muat di sini. Jadi bisa menemani perjalanan Anda hingga setengah jam kali, ya bisa lah. Setengah jam kali 10 ya 300 menit ya itu. Ya sekitar segitulah. Di sini ya biasa ini manual transmission, dan di sini ada tombol itu untuk menaik turunkan si antena. Ini antenanya memang di embed di pilar A gitu ke atas sedikit di atap, tapi ini masih motorized. Ini hebat sekali. Wah, baru tahu. Biasanya kan antena itu di bagasi, kalau ini malah ditaruh di pilar A di bagian atasnya di atap. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup. Ya, kayaknya untuk kacamata, dan sini handbrake-nya. Dan di sini di bagian setirnya itu oke, ini Honda banget, Honda jadul, dan di sini juga ada udah intermittent ya, ada intermittent-nya juga. Di sini lampu, di sini juga ada hazardnya, dan hebatnya untuk di sebuah Accord itu sudah ada yang namanya tilt steering. Yes. Tapi belum teleskopik. Itu hebat sekali kalau ada teleskopik, itu adanya di Lancer dan Gun itu udah ada, tapi kalau ada Accord itu masih tilt steering. Dan ini pengoperasiannya cukup lucu karena harus ditarik dulu, bukan digeser-geser baru di ya gitulah. Oke, di sini glove boxnya cukup kecil banget, 1,5 liter itu bisa masuk sini. Dah, cuman satu aja, jadi cukup kecil. Yang saya suka dari bagian joknya, ini katanya ini bahannya itu busanya tuh bukan pure busa, tapi ada campuran gabus ya, makanya biasanya di Accord Prestige itu pada ngedelowo karena kehabisan busanya tuh atau gabusnya tuh udah habis gitu ya, makanya harus ditambah busa. Tapi yang ini alhamdulillah, jadi side supportnya masih ada, dan paha juga tersangga dengan baik. Jadi ini duduknya enak banget dan empuk. Wow, mulus sekali. Di atasnya ada sunshade, dan di sini ada vanity mirrornya untuk di bagian penumpangnya saja. Di sini juga di spion tengahnya sudah mode night and day. That's it. Kita sekarang ke bagian belakang. Seat beltnya sudah ada head position dong. Sudah bisa diatur-atur ketinggiannya. Keren sekali ini. Dan kalau dibuka tuh lampu-lampu merahnya tuh di bawahnya masih pada nyala semua. Dan di door trimnya ya senada dengan depan, gabungan dari soft touch, di tengahnya itu kain, dan di bawahnya tuh kayak beludru kulit wall gitu. Aneh ya. Dan di sini ada asbaknya. Duduknya enak sekali. Kaki bisa nyender. Di sini ada 5 jari. Paha tersangga dengan baik. Headrestnya tapi nyatu dengan headroomnya yang ya cuman ada 3 jari. Di depan kita itu ada backseat pocketnya, tapi di side pocket sebelah sini di trim pintu itu nggak ada. Jadi kalau nyimpen minuman agak bisa di belakang sih. Nah, di sini juga ada armrest. Just armrest yang tebal banget dan nyaman. Coba. Enak sekali di Accord. Sudah ada safety belt 3 point untuk kanan dan kiri. Di tengahnya nggak ada. Nah, di belakang itu seperti biasa 80-90 itu speaker belakangnya ada di belakang, bukan di trim pintu. Jadi kayak expose gitu ya. Ini kalau misalnya mereknya Alpine gitu ya, itu waktu dulu tuh keren sekali tuh mobil udah pakai audio. Dah, sekarang kita cek bagasinya. Oh ya, di belakang juga sudah ada power window ya. Minimalis sekali. Sekarang kita lihat bagasinya. Bagasinya tuh bisa dibuka dari congkelan di sebelah driver. Ini keren banget. Dari tahun 80-an sudah ada fitur seperti itu, dan juga dari anak kunci sebelah sini. Nggak ada handle-nya di sebelah sini. Dan kita buka saja, dan ini bagasinya sangat ya, untuk sebuah kasta Honda yang teratas ini agak sedikit kurang bagus untuk akomodasi bagasinya. Tapi di sini ya masih lebih mending daripada yang Grand Civic. Grand Civic itu kecil banget. Serius. Dan di sini itu ada tempat penyimpanan buat kanebo-kaneboan, keren. Sebelah sini juga ada kayak karet-karetan gitu, dan di bawah sini ada full size. Yes. Full size ban serepnya, dan juga dongkrak aslinya tuh masih ada. Keren. Dongkrak asli masih ada dong. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, di Accord Prestige ini kelihatan banget Honda-nya. Bukan ini ya. Jadi masing-masing merek kan punya kelebihan dan kekurangan. Tapi dari zaman dulu pun ini kap mesinnya sudah
lihat-lihat bisa dibentuk-bentuk. Dan walaupun berat, ini beratnya tuh karena dia panjang banget dari situ ke sini. Berat, tapi nah itulah. Itu nggak tahu bagus nggak tahu jelek. Nah, di Accord dia pakai mesin cuman satu aja, 2000 cc dengan kode A20 A1, yaitu A1 itu biasanya pengembangan ke-1 dari Honda. Dan ini dia punya konfigurasi 4 silinder aja, segaris, terus juga SOHC dan hanya 12 valve. Dia punya keluaran tenaga sekitar 98 horsepower dan juga torsinya adalah 143 Nm. Yang digadang-gadang mesin ini oleh Accord itu torsinya yang diunggulkan, bukan sebuah horsepower yang tapi torsinya, karena torsinya itu cocok untuk mobil yang elegan gitu. Kalau misalnya di Civic kan berbeda ya, konfigurasinya dia horsepowernya itu gede gitu ya, tapi torsinya juga hampir-hampir seimbang. Kalau ini memang torsinya yang lebih gede daripada horsepowernya. Memang seperti itu untuk sedan elegan, bukan untuk balap-balapan gitu loh. Jadi untuk di cruising gitu enak banget sih pakai Honda Accord Prestige. Dan ini kelihatan mesinnya masih rapi sekali. Dan walaupun ini sudah ada art gitu ya di sini, sudah ada karat, tapi saya suka malah ngeliat seperti ini. Ini adalah art dari sebuah mobil tua. Yes, udah biarkan saja seperti itu. Dan di sininya juga untuk apa ya, filternya dan masih pakai karburator. Jadi ini tergolong rapi, tidak banyak kabel-kabel yang berseliweran. Jadi saya bilang ini mobilnya keren. Keren. Belum ada peredam di sebelah sini, tapi kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa. Di sini masih ada stiker-stiker asli soalnya tuh. Masih ada caution, attention, dan segala macem. Nomor rangkanya di sebelah sana. Sekarang saya pengen coba untuk, apalagi kalau bukan test drive. Sekarang kita merasakan yang namanya Accord Prestige, the underdog Accord at that time gitu ya. Dan ini merupakan salah satu Accord yang tidak begitu laku, karena pada saat itu ada Accord eksekutif atau generasi yang sebelum ini yang terbilang ngapain sih gitu ya ganti ke Accord Prestige. Fiturnya nggak jauh berbeda, bentuknya juga nggak jauh berbeda, makanya dia tidak begitu laku. Padahal yang saya pakai ini alhamdulillah gitu ya, kilometernya tuh 123.000, tapi masih dalam keadaan yang pristine, dipakainya enak, semuanya dalam keadaan yang seperti baru. Jadi saya bisa cerita gitu ya, kenapa saya suka mobil-mobil yang ori, dan yang saya cari untuk di review itu mobil-mobil yang ori dan pristine, karena saya bisa menceritakan kondisi barunya mobil ini di tahun 80-an itu seperti apa gitu loh. Jadi ada alasannya. Nah, yang pertama kita bahas dari joknya. Joknya memang untuk yang Prestige itu mendapat demo ya, bukan demo ya. Banyak yang protes karena joknya yang dipakai oleh Accord Prestige ini dia bukan dari busa, melainkan dia campuran busa dan gabus. Makanya rata-rata itu biasanya joknya tuh agak-agak ngedelep atau kehabisan bahan atau apa ya, ngedelwo gitu, udah kayak kehabisan busa, biasanya seperti itu. Tapi yang saya pakai ini alhamdulillahnya itu dalam keadaan yang masih gembung gitu, jadi masih enak dipakai dan empuk. Ini memang walaupun campuran gabus, tapi ini empuk dan rasanya memang kita berada di atas. Yes, dia commanding driver banget. Dashboardnya tuh di bawah, terus juga setirnya tuh di bawah. Kita bisa melihat ke depan dengan baik. Pilar A kecil, kiri kanan depan belakang enak banget buat melihat. Ya itulah ciri khas sedan-sedan di tahun 80, tahun 90-an. Handlingnya superb, tapi memang tidak sesuperb dari yang eksekutif. Memang agak sedikit kurang. Ini itu kan punya tagline better, bigger ya. Sama dengan Accord CM gitu yang pernah kami review tuh kayak gitu tuh bentuknya. Dan itu nasibnya sama kayak yang ini. Jadi Accordnya tidak se-fun to drive yang sebelumnya. Padahal dia punya eksterior yang lebih keren gitu ya, lebih modern lah, dan mendekati sama yang namanya Grand Civic. Tapi sayangnya handlingnya tidak sebagus yang eksekutif. Tapi at least dia punya suspensi yang lebih empuk daripada yang eksekutif. Yes, dia adalah pelopor sedan Honda dengan double wishbone, dan itu menjadi lebih empuk. Tapi sayangnya di kecepatan tinggi dia menjadi lebih limbung gitu. Empuk tapi limbung ya itu. Ini karena dalam keadaan dijual gitu ya, dan harus dikasih tahu dulu gitu ya kondisinya. Ini kondisinya memang keren banget.
apa ya, saya nggak ada bisa berkata-kata. Interiornya tuh benar-benar lurus banget, nggak ada retak-retak, nggak ada yang patah-patah. Di kisi AC-nya biasanya suka patah, kalau ini nggak. Dan ini tidak pakai riben. Dalam kondisi panas seperti ini AC-nya dingin. That's all. Ini kalau mau ngambil unit yang ini nggak akan nyesel, sumpah. Kalau punya uang sih saya uangin juga nih mobil. Mesin yang dipakai dia pakai seri A20 A1, pengembangan yang ke-1, 2000 cc, SOHC 12 valve. Rasanya ya 98 HP, memang agak sedikit lemot lah ya. Dibilang underpower enggak, tapi dibilang kenceng juga enggak gitu. Mana ya cerita ini ya? Apalagi masih berteknologi karbu, yang kalau di gaspol itu bensinnya rada ya memang ini karakternya dia apa ya, jadi bukan seperti karakter Honda gitu. Honda tuh kan biasanya punya teknologi VTEC gitu ya pada zaman sekarang, tapi kalau ini belum ada yang kayak gitu-gitu, masih karbu dan torsinya sudah mengisi dari bawah. Yes, dari 2000 rpm pun dia sudah mulai agak-agak ngejambak, agak ya, karena ini menurut saya tenaganya kurang begitu keluar banget gitu. Dia memang karakternya gitu, cuman 12 valve, coba bayangin. SOHC lagi. Untuk menarik bodi yang agak sedikit berat. Yes. Transmisi yang dipakai dia pakai 5 percepatan manual, ini yang di-review, tapi ada juga versi Honda Matic 4-speed. Tapi sayangnya di Indonesia tuh sangat jarang banget ada yang Matic-nya, karena itu biasanya di tahun 89-an orang-orang udah mulai mengambil Matic. Itu pun nggak banyak banget orang yang ngambil. Mungkin di Indonesia itu di bawah 100 unit yang ngambil Matic-nya. Dan ya ini karakternya tahun 80-an memang long. Jadi rasionya tuh panjang-panjang. Nafasnya tuh panjang nih. Rem yang dipakai dia depan cakram, belakang tromol, belum ada teknologi yang aneh-aneh, ABS, EBD, apakah itu gitu ya di tahun 80-an. Dan memang respon remnya tidak sesigap dari Toyota. Ya Honda pun masih, kalau di Toyota tuh masih ada responnya, tapi kalau lebih dalam lagi masih lebih sigap di mobil-mobil Toyota pada setahunnya lah, mobil-mobil sejamannya lebih bagus Toyota. Konsumsi BBM dia banyak yang diperbincangkan karena di Accord Prestige itu terkenal boros. Bahkan semua artikel menjelaskan semua. Yes, Prestige dia punya di dalam kota tuh, Prestige di dalam kota dia punya konsumsi BBM 1618. Coba bayangin, boros banget. Bottom line-nya adalah 16. Boros sekali, tapi seneng ya. Di Accord Prestige dia bisa diisiin sama Pertalite saja. Walaupun dilihat dari speknya, ini Prestige itu lebih cocok ke Pertamax. Tapi ya diisiin Pertalite aja dia mesinnya nggak ngelitik kok, beneran. Ini saya bejek-bejek dari tadi, gaspol dalam itu nggak ngelitik sama sekali mesinnya. Peredaman kabinnya saya cukup puas. Tuh, mobil yang lewat itu nggak kedengaran suara, itu nggak ada. Oke, ini traffic noise-nya keren sekali untuk sebuah mobil tua di tahun 80-an. Nah, terus suara ban yang bergesekan dengan aspal tidak terlalu masuk, tapi suara mesinnya memang agak masuk. Ini nggak tahu, mungkin saya harus cek lagi. Ini firewallnya apakah ada bolong-bolong atau memang seperti ini. Tapi yang saya rasakan suara mesinnya memang agak masuk ke dalam kabin. Dibandingkan traffic noise-nya saya puas. Dibandingkan LCGC jauh banget sama yang ini. Lalu apa yang saya pikirkan mengenai Accord Prestige? Sesuai dengan namanya, Prestige. Dia adalah sebuah prestisius dari Honda. Tapi kalau saya tidak melihat itu di Accord. Saya kurang begitu setuju dengan namanya Prestige gitu ya, karena dibilang keren juga enggak gitu pada saat itu. Tidak beda jauh dengan yang namanya Accord Eksekutif yang bentuk depannya agak dimodernkan sedikit. That's it. Tapi kalau sekarang jatuhnya ini adalah retro klasik. Kalau Maestro itu belum bisa dibikin atau dijuluki dengan retro klasik, karena Maestro itu hanya retro saja.
Tapi klasiknya dapetan di sini dengan model yang kotak-kotak seperti Grand Civic. Terserah suka yang mana. Tapi kalau saya sukanya retro klasik, jadi saya senang ini. Terus juga kalau dipakainya sehari-hari di dalam kota itu enak banget. Jadi nggak ngerasa ini adalah sebuah sedan yang gede dari Honda. Yes, ini gede, tapi kalau kita nyetir sehari-hari itu enak. Koplingnya tuh enteng, terus juga setirnya enteng. Dengan pengendalian yang gampang, mudah, dan dikenali itu gampang banget. Kalau kita baru duduk, plek gitu, itu gampang banget dikenali untuk disetiri si Honda Accord Prestige. Oke, dari mesinnya memang tidak terlalu bertenaga gitu ya. Wajar, ini adalah sebuah mobil yang nyaman untuk dikendarai saja, bukan untuk sport-sportan. Ingat itu ya, itu bukan buat sport-sportan. Biasanya di Indonesia menjadi mobil yang ya dimodif jadi ini tuh kencang gitu ya. Enggak, kalau Accord Prestige dia untuk touring, untuk dibawa touring itu enak. Di kecepatan 80-90 itu menikmati perjalanan dengan Accord Prestige itu enak sekali. Perawatannya gimana? Kalau untuk mesin gitu ya, itu gampang, banyak tersedia di pasaran, kaki-kakinya juga gampang. Terus juga ya namanya Honda gitu ya, itu udah wajar. Perintilannya, lampu-lampunya, lampu sen kayak gitu itu memang sedikit lebih mahal daripada mobil-mobil yang lainnya. Sekarang kita lihat dari pajaknya. Pajaknya per tahun di daerah Bandung seperti ini adalah berkisar di antara 900-an sampai 1,1 juta rupiah. Ya, ini mungkin saya lihat di STNK-nya 1,2 juta malah. Ini mungkin karena lagi balik nama gitu, proses balik nama jadi agak-agak sedikit mahal. Range harganya ini yang menarik karena Accord Prestige belum tergoreng. Yes, Accord Prestige dia punya range harga sekitar 20-an juga sudah ada. Tapi kalau sudah bentuknya seperti ini gitu, retro bener-bener dan dikembalikan ke originalnya gitu ya. Dan bahkan ini bukan dikembalikan, tapi ini memang originalnya. Catnya juga original. Ini bisa berbeda cerita. Nanti bisa saja hubungi ke kawan kami yang disebutkan pertama tuh di situ Instagramnya, atau hubungi kami juga bisa.